Nah, ini soal nomor 5. Anda diminta membuat program untuk menampilkan angka terbesar dari input 4 bilangan yang tidak sama besarnya. Solusi. Misal bilangan itu P, Q, R, dan S. Logikanya, bilangan terbesar adalah bilangan yang selalu lebih besar bila dibandingkan dengan ketiga bilangan lainnya. Langkah-langkah pemrograman. Adu P dengan Q. Pemenangnya diadu dengan R. Dan pemenangnya diadu lagi dengan S. Pada flowchart di bawah ini, yes ke arah kanan dan no ke arah bawah. Kemudian input P, input Q, input R, dan input S dapat diringkas menjadi input P, Q, R, S. Ketika dieksekusi atau di run akan tampil tanda tanya, yaitu masukan input. Karena di sini P, Q, R, S, maka tulis 4 angka P, Q, R, S ini. Tulis 4 angka dengan dipisahkan tanda koma. Misalnya 452, 317, 9054, 22. Kemudian tekan tombol enter. Ini programnya. Start print program 005 input P, Q, R, S. Diadu, apakah P lebih besar Q? Kalau iya, apakah P lebih besar R? Kalau iya, apakah P lebih besar S? Kalau iya, print P. Kalau tidak, print S. Di jalur ini, apakah P lebih besar R? Tidak. Berarti R lebih besar daripada P. Tinggal diadu antara R dengan S. R lebih besar S? Iya, maka print R. Kalau tidak, iya print S, karena yang paling besar S. Ini kalau jalurnya ya, P lebih besar Q, yes. Kalau tidak, berarti Q-nya yang lebih besar dari P. Maka yang harus diadu adalah Q diadu dengan R. Kalau ya, adu lagi Q dengan S. Kalau ya masih menang terus, berarti print Q. Tapi kalau kalah, ya S-nya yang menang, print S. Nah, jalur P lebih besar Q tidak, berarti Q-nya lebih besar P. Maka Q-nya yang diadu. Q lebih besar R. Tidak, berarti R-nya yang harus diadu. R lebih besar S. Kalau ya, print R. Kalau tidak, print S. Selesai. Input P, input Q, input R, dan input S dapat diringkas menjadi satu, yaitu input P, Q, R, S. Ketika dieksekusi atau di run, akan tampil tanda tanya untuk kita masukkan input. Nah, karena di sini tadi P, Q, R, S inputnya, maka kita juga harus menulis 4 angka dengan dipisahkan tanda koma. P 452, Q 317, R 9054, S 222. Kemudian tekan tombol enter. Nah, ini flowchartnya. Data tes, kita tulis saja P, Q, R, S. Data tes yang pertama 1, 2, 3, 4. Yang kedua 1, 2, 4, 3. Yang ketiga 1, 3, 2, 4. Yang keempat 1, 3, 4, 2. Yang kelima 1, 4, 2, dan 3. Keenam 1, 4, 3, dan 2. Selanjutnya data tes berikutnya ini. Dan ternyata ini P-nya semuanya 2, cuma Q-nya beda, R-nya beda. P-nya 3, Q dan R beda. P-nya 4, Q, R, S beda-beda. Harus sebanyak ini kita melakukan data tes. Jadi bukan hanya 1 atau 2, tetapi
ada 24 kemungkinan. Ada 24 kemungkinan. Karena itu kita melakukan data tes sebanyak 24 kali. Kalau ada yang salah, artinya di sini dia paling besar adalah 4 ya. Misalnya ada yang salah, kemudian angka terbesar 3 atau 1 atau 2, berarti flowchart itu ada yang salah, ada yang tidak benar. Kemudian dibetulkan dan kemudian dijalankan lagi. Tidak benar juga lagi, diperbaiki dulu, kemudian dijalankan lagi. Demikian sampai hasilnya benar. Jadi dari data tes yang ke-24 hasilnya oke, hasilnya angka 4, barulah kita katakan bahwa program ini sudah betul-betul benar. Tapi kalau ada satu saja, misalnya nomor 14 misalnya, pada tes yang ke-14 P diisi 3, Q 1, R 4, S 2, ternyata hasilnya 3 atau angka 3 atau angka 2 atau angka 1, berarti program tersebut ada kesalahan. Caranya ya dibetulkan, setelah itu disimpan, di save dan di run lagi. Begitu seterusnya. Dicoba, kalau ada kesalahan dibetulkan lagi, jalankan lagi. Memang demikian. Nah, kalau sudah betul-betul jalan benar, sudah mau diisi angka berapa saja, sudah tidak ada masalah. Memang demikian pembuatan program itu ya demikian ini. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.